Li Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li jamil anbiya wal mursalin wa sahabati wa qarabati wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa nakhusuhu li muallif hadzal kitab Syekh Muhammad Nawawi ibni Umar Al-Jawi wa Syekh Syihabuddin Ahmad ibn Hajar Al-Asqalani wali masyayikhina wali ustadina wa nafa'na bihim wa bi'ulumihim fid dunya wal akhirah li qada hajatina min hawaiji dunya wal akhirah. Hasalallahu maqasidana yassarallahu umurana umurad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin amin wa ya mujibas sa'ilin. Wal maqalatu utawi dawuh, wal maqalatu utawi dawuh, al-hadiyata asyarah, al-hadiyata asyarata kang kaping 11, al-hadiyata asyarata kang kaping 11. Iku anin Nabi dan riwayatake saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dawuh Kanjeng Nabi? Anahu sak temene Kanjeng Nabi iku kala dawuh sinten Kanjeng Nabi? Iku kala dawuh sinten Kanjeng Nabi? Apa dawuh Kanjeng Nabi? As-shalatu utawi salat iku imaduddini. Iku imaduddini dadi cagake agama, tiang agama. Ai asluhu tegese cagake agama. Ai asluhu tegese cagake utawa dasare agama. Artinya bagaimana? Faqawamuddin moko utawi jumenenge agama. Faqawamuddin moko utawi jumenenge agama iku laisa ora ana apa qawam iku illa biha angin kelawan salat. Iku illa biha angin kelawan salat. Kama annal baita, kama annal baita kaya oleh sak temene omah iku layaku ora bakal bisa jumeneng apa, iku layaku ora bakal bisa jumeneng utawa jejeg apa bait. Layakumu ora bakal bisa jejeg apa bait illa ala amudihi, illa ala amudihi angin ing ndukure utawa kesangga ing ngatasé cagake bait. Kesangga ing ngatasé cagake bait. Kenapa kok menjadi dasar dari agama? Maksudnya adalah salat itu merupakan dasar dari agama yang memiliki arti bahwasanya berdirinya atau tegaknya sebuah agama itu mau tidak mau harus dengan sholat. Artinya kalau kita mengatakan kita adalah seorang Islam tapi kita tidak mau sholat, tidak ada satu hal yang bisa menunjukkan kalau kita itu adalah orang Islam. Maka Islam kita akan runtuh dengan begitu saja ketika kita tidak mau melaksanakan sholat. Atau sama seperti halnya sebuah rumah di mana
berdiri tegaknya sebuah rumah itu tergantung dari pondasinya atau dari tiangnya. Maka tidak pernah akan ada rumah berdiri tegak ketika tidak ditopang oleh cagak atau tiang-tiang yang menopangnya. Dalam artian fahiya moko utawi salat iku tahqiqun, dadi peneges lil ubudiyati maring sifat pengawula, yang dalam arti dengan kesanggupan seorang hamba untuk melaksanakan sholat, nyatalah dia sebagai seorang hamba. Yang artinya adalah, jadi bentuk sholat itu bukti penegasan kalau kita itu adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu makanya nggak usah mikir ketika kita sholat itu nggak usah mikir khusyuk atau tidak. Kan kita ditakdirkan oleh Allah untuk mau melaksanakan sholat, itu adalah sebuah keberuntungan yang sangat besar untuk diri kita gitu loh. Karena tegas dengan maunya kita melaksanakan sholat, berarti sifat penghambaan kita sebagai seorang makhluk itu bisa dikatakan sah, atau bisa dinyatakan, atau bisa ya wis bener ngono iku kudune seorang hamba. Jadi sekelain tahqiqun lil ubudiyah, penegasan sebagai bentuk penghambaan, wa adaun lan nuhoni li haqqir rububiyyati, maring hak-hak kepengeranan, segaligus untuk menunaikan hak ketuhanan yang seharusnya kita sembah. Wa jami'ul ibadati lan sakabehane ibadah. Wa jami'ul ibadati lan kumpulane sakabehane ibadah. Yang artinya adalah ketika kita mengamalkan semua bentuk ibadah, semuanya itu terkumpul di dalam sholat. Artinya di dalam ibadah kita ada yang namanya haji, ada yang namanya puasa, terus ada juga yang namanya zakat, ya kan? Di dalam sholat itu syahadat, ada yang namanya syahadat. Dan itu semuanya terkumpul di dalam sholat. Di dalam sholat ada syahadat, jelas. Di dalam sholat ada syahadat. Di dalam sholat ada puasa. Artinya kalau kita saat melakukan sholat, kok ada makanan sedikit yang masuk pada diri kita, ya batal sholat kita. Ada puasa di sana. Terus ada haji, yang gambaran lainnya itu adalah memenuhi panggilan Allah untuk menghadap. Nah, di sholat itu terjadi, di mana saat kita dipanggil lewat adzan Allahu Akbar, kita diajak untuk menuju musola ataupun masjid, di mana itu adalah panggilan untuk menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan manifestasi haji itu ada di sana. Terus kemudian di sana itu ya juga ada zakat, di mana esensi daripada zakat itu adalah peduli kepada sesama. Dan di dalam sholat pun itu juga terjadi, di mana yang bisa kita ketahui itu dari salam, menebar keselamatan kepada orang yang berada minimal di samping kanan dan di samping kiri kita. Itu terjadi di dalam sholat. Makanya di sini dikatakan wa jami'ul ibadati, lan dadi kumpulane pira-pira ibadah. Wasailun lan dadi lantaran ila tahqiqi sirriha. Wasailun lan dadi lantaran ila tahqiqi sirriha, maring nyotone rahasiane ibadah. Dengan tekunnya kita melaksanakan sholat, insya Allah kita akan diantarkan oleh Allah
untuk bisa mengetahui rahasia dari berbagai macam ibadah yang telah diwajibkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh dawuhnya Rasulullah itu terkait dengan masalah sholat. Tapi ternyata wasumtu di sini itu dalam makalah ke-11, wasumtu utawi menang iku afdalu, luwe utama. Ternyata di sini dikatakan itu lebih utama. Diamnya kita itu lebih utama. Diamnya kita itu lebih utama daripada sholat. Karena memang dalam makalah ke-11 ini akan menjelaskan tentang kemuliaan diam, keutamaan diam. Dan ini juga dipertegas oleh hadisnya Rasulullah yang menyatakan qala dawuh sinten Rasul sallallahu alaihi wasallam, asumtu utawi menang iku arfaul ibadati, luwe dukure ibadah. Arfaul ibadati, luwe dukure ibadah. Yang jelas lebih utamanya puasa, lebih utamanya diam itu dilihat dari sisi ini, yang jelas dilihat dari sisi ini, bukan diartikan karena yang lebih utama itu adalah diamnya terus kita milih diam tidak mau sholat, itu salah. Jadi dari sisi sini dilihat, dari ditinjau dari ini, maka sumtu, diamnya kita itu menjadi ibadah yang paling tinggi sebagaimana hadisnya Rasulullah, as-sumtu arfaul ibadah. Hadis ini rawahu ngriwayatake ing hadis sinten Ad-Dailami, Imam Ad-Dailami, sahabat Ad-Dailami, an Abi Hurairah, Imam Ad-Dailami an Abi Hurairah, dan riwayatake saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu, radhiya mugi-mugi ngridoni sinten Allah anhu ando saking niksa ing Abi Hurairah. Maksudnya as-sumtu arfaul ibadati, bagaimana maksudnya diam itu lebih utama daripada ibadah itu bagaimana? Ayis sukutu tegese utawi menang, amma saking perkara layan faukang ora manfaat apa mah fid dini ing dalam urusan agama, wad dunya lan urusan dunya, watar kurroddi lan ninggal mbales alaman ing atase wong i'tada kang nyalah sapa man iku min arfa'i anwa'il ibadah, setengah saking luwih dukure maceme ibadah. Artinya adalah yang dimaksud diam di sini itu adalah berhentinya kita dari segala sesuatu yang tidak bermanfaat dalam urusan agama dan dunia, serta meninggalkan untuk tidak membalas orang yang sudah mencelakai kita atau menyengaja kepada kehidupan kita. Itu ditinjau dari ini, maka diamnya kita itu lebih utama daripada sholat. Ditinjau dari segi ini, maka diamnya kita itu lebih utama daripada sholat. Karena sungguh sholat itu tidak memiliki fungsi tanha anil fahsya wal munkar ketika kita tidak bisa mendiamkan diri kita dari mengerjakan sesuatu yang tidak pantas ataupun meninggalkan, masih mau membalas kejelekan orang lain, masih mau membalas kejelekan orang lain. Lah, ditinjau dari sini, maka diamnya kita, menahan diri kita dari membalas kejelekan orang lain kepada diri kita dan memberhentikan diri kita dari segala sesuatu yang tidak bermanfaat, maka ditinjau dari itu, diamnya kita lebih utama daripada sholat. Tapi bukan berarti terus sholat itu tidak penting. Enggak, keutamaan sholat itu akan
kehebatan atau keagungan sholat itu justru akan malah hilang ketika kita masih banyak melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat dan masih memiliki sifat dendam terhadap orang yang suka mencederai atau menyengaja dalam kehidupan kita. Tuh keren ini, kerennya di diam. Dan semuanya di sini itu dijelaskan ada 4 keistimewaan orang yang mau diam. Meneng bos, meneng. Itu istimewa bos. Meneng tok itu istimewa. Pertama, lebih utama di dalam sholat. Lebih utama daripada sholat yang menjadi tiangnya agama. Fa inna aksa, kenapa kok seperti itu? Dijelaskan di sini fa inna aksarul khotoya. Moko sak temene akeh-akehne keluputan iku minal lisani tetep metu saking urusan lisan. Karena semua fenomena kesalahan, kehancuran, pertikaian dan segala bentuk kerusakan itu banyak disebabkan karena lisan-lisan yang tidak terjaga. Maka diamnya kita, menjaga mulut kita untuk tidak berbicara sembarangan, itu bisa jadi lebih utama daripada sholat. Kenapa? Karena sholat larinya kepada pribadi, tapi menjaga lisan itu akan menjaga kebaikan sekeliling kita dari sesuatu yang tidak bermanfaat loh ya. Kalau dakwah itu harus tetap disampaikan. Artinya kalau kita tidak bisa berkata baik, maka lebih baik kita diam. Itu betul. Itu betul kalimat itu. Maka amma idza kana, ini dengan catatan amma idza kanal insanu ono kala amma anapun eng delem are kalane ono sapa al insanu menungso iku kholian kang sepi anin nasi saking menungso falaya kunu moko ora ono apa sukutuhu menenge insan iku minal ibadati setengah saking ibadah. Dengan catatan orang itu tetap memiliki kehidupan sosial bersama dengan manusia dan teman-temannya yang lain. Karena ketika kita berkumpul pasti akan memicu sesuatu yang yaitu tadi banyak melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Lah diamnya kita dari hal itu akan menjadi ibadah yang insya Allah lebih besar daripada pentingnya daripada sholat. Maka kalau kita menyendiri jauh dari manusia, ya diamnya kita ya tidak akan bernilai ibadah karena tidak ada perjuangan kita untuk menahan lisan, untuk menahan diri tidak membalas. Lawang hidupnya sendirian. Maka ketika kita hidup bersama dengan orang dan kita latih diri kita untuk sabar diam, menjaga segala sesuatu dari yang tidak bermanfaat, apalagi membalas kejelekan orang lain terhadap diri kita, maka itu merupakan amalan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu lebih baik daripada sholat yang manfaatnya hanya kita sendiri yang merasakan, sementara diamnya kita dari sesuatu yang tidak bermanfaat itu selain bermanfaat untuk diri kita, maka itu ya juga akan bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Itu yang pertama. Kemudian untuk yang berikutnya itu diamnya kita itu lebih baik dari sodako. Diamnya kita itu lebih baik daripada jihad dan seterusnya. Insya Allah itu akan kita jelaskan dalam pertemuan yang akan datang. Wallahu was-shadaqatu tudfi'u ghadabar rabbi wallahu a'lam bis shawab.
bi sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ali jamil anbiya wal mursalin wa sahabati wa qarabati wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa nakhususan li muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Nawawi ibni Umar Al-Jawi wa Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Asqalani wa nafa'na bihima wa bi ulumihima fid dharaini amin wa ala alihima wa dzurriyyatihima wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'a huma ila yaumiddin wa li masyayikhina wa li ustadzina wa nafa'na bihim wa bi ulumihim fid din wad dunya wal akhirah wa laqad hajatina min hawaiji dunya wal akhirah hasallallahu maqasidana yassarallahu umurana umurad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istauda'tuka ma 'allamtanihi farduthu ilayya inda hajati ilaihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.